Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Anak-anak sekalian, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mujahadah nafas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 72 yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu: 1. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan kepada kaum muslimin tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini menjelaskan hubungan yang harus dijalankan antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. 2. Jalinan kasih sayang senantiasa saling melindungi harus dibina antar kaum muslimin. 3. Sesama orang beriman harus saling membantu, saling menolong dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. 4. Perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban perjuangan, saling menolong dan saling melindungi. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. 1. Untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dan seluruh komponen umat, baik tenaga, pikiran, harta, dan lain-lain. 2. Kontrol diri, menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam. 3. Bahu-membahu dan saling melindungi, menolong dan membantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Jalan kebenaran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT, sementara jalan hawa nafsu merupakan jalan yang diperakarsai oleh syaitan. Hawa nafsu berarti kecenderungan manusia pada perkara yang disukai dirinya. Pada hakikatnya, melawan hawa nafsu itu sangat susah.
Ia laksana perang melawan dirinya sendiri, sebuah pertarungan yang tiada henti dan berlangsung selama ruh bersemayam di dalam badan. Imam Ghazali membagi hawa nafsu menjadi 4 bagian. Yang pertama, keserakahan hawa nafsu terhadap harta benda. Yang kedua, nafsu amarah yang akan membutakan hati. Dan yang ketiga, kesenangan terhadap dunia. Dan yang keempat adalah nafsu syahwat. Keserakahan nafsu terhadap harta benda, bersyukurlah apabila menjadi orang kaya atau jika mempunyai kedudukan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Nafsu amarah yang akan membutakan hati, cara terbaik mengendalikannya adalah berusaha selalu bersabar dalam menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain. Kesenangan duniawi, manusia selalu diingatkan agar tidak terjerumus akan kesenangan duniawi karena hal itu akan mendorong nafsu menjadi liar. Sementara nafsu syahwat, setan menggoda manusia melalui berbagai cara, antara lain melalui harta, pasangan, dan tahta atau kekuasaan. Akibatnya tidak sedikit manusia yang hancur dan rusak kehidupan karena hanya mencari kesenangan dunia semata. Sejalan dengan itu, beberapa prinsip berikut ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam jihad atau berjuang melawan hawa nafsu. Menahan atau menyekat sumber kekuatannya, membebankan nafsu itu dengan ibadah. Beribadah semata-mata mengharapkan ridhonya melalui memperbanyak amal soleh, misalnya rajin belajar, mencintai pekerjaan, menebarkan kedamaian untuk semua, dan tidak lupa berdoa, meminta bantuan kepada Allah SWT untuk mengalahkannya, karena doa itu salah satu kunci menuju kesuksesan. Demikian anak-anak sekalian, materi yang kita pelajari saat ini. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online, semoga anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Kita akhiri kegiatan pada pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.